Perkenalkan, saya Berti Trisna Astersetu dari Prodi Pendidikan IPA 4B Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Glikolisis merupakan proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik di dalam 10 urutan reaksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Sebelum membahas tentang proses glikolisis, perlu kita ingat bahwa dalam sel itu terdapat sitoplasma dan mitokondria. Sitoplasma inilah tempat terjadinya glikolisis. Selain sitoplasma, yang berperan penting dalam sel yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki 2 membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki lipatan atau lekukan ke arah dalam yang disebut dengan krista. Isi dari mitokondria disebut matriks. Di dalam matriks terdapat DNA dan ribosom. Itulah struktur pada mitokondria. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, dibutuhkan 2 molekul ATP menjadi molekul ADP. Selain itu, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Berikut ini adalah tahap-tahap dari proses glikolisis. Tahap yang pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini 1 gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP, membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah enzim heksokinase. Tahap kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah fosfoglukosa isomerase. Tahap ketiga yaitu proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini terjadi penambahan gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP yang diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini adalah fosforuktokinase. Pada tahap ini terjadi proses pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dihidroksi aseton fosfat. Yang kedua disebut gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang keempat dan juga yang kelima, dan yang melibatkan enzim aldolase.
Tetapi dihidroksi aseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosafosfat isomerase, sehingga hasil akhirnya itu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahap ke-6 yaitu proses pengubahan 2 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ini terjadi penambahan fosfat atau disebut proses fosforilasi. Selain itu, juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh 2 NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini disebut gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Selanjutnya adalah tahapan ke-7, yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahap ini disebut fosfogliserokinase. Kemudian tahap ke-8 yaitu proses pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini yaitu fosfoglisermutase. Tahap ke-9 yaitu proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Enzim yang berperan dalam tahap ini disebut enolase. Pada proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat, terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Selanjutnya tahap ke-10 atau tahap terakhir, yaitu proses pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahap ini, fosfoenol pirufat melepaskan 1 gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahap ini adalah pirufat kinase. Nah, itu adalah urutan proses glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Selain itu, menghasilkan 4 ATP dan juga 2 NADH. Tetapi, karena hanya dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil bersihnya dari proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP saja. Dan selanjutnya, setelah diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, jika tanpa oksigen maka akan dibentuk asam laktat. Jika terjadi pada hewan atau menjadi alkohol dan jika terjadi pada tumbuhan. Tetapi jika ada oksigen maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan transport elektron. Jadi, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan tanpa menggunakan oksigen. Hal ini terjadi pada respirasi aerob.